Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang nilai mutlak, yaitu salah satu materi dari matematika wajib. Nah, kemarin Jayadi pernah bilang, jadi nilai mutlak itu apa sih? Nah, nilai mutlak itu selalu bernilai positif, katanya Jayadi. Tapi benar nggak sih? Nah, coba kita lihat. Di sini ada sebuah garis bilangan. Dalam garis bilangan ini ada bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Misal nih, ada pertanyaan, nilai mutlak dari 3. Nah, di sini ada nilai mutlak 3 dan nilai mutlak negatif 4. Nilai mutlak 3 itu maksudnya adalah jarak dari bilangan 3 terhadap titik 0. Berapa jarak bilangan 3 terhadap titik 0? Tinggal kita lihat 1, 2, 3. Ternyata jarak bilangan 3 terhadap titik 0 itu adalah 3. Jadi nilai mutlak dari 3 adalah 3. Positif kan? Nah, selanjutnya adalah nilai mutlak dari negatif 4. Ingat lagi pengertian nilai mutlak, yaitu adalah jarak bilangan tersebut terhadap titik 0. Berarti ini jarak bilangan negatif 4 terhadap titik 0. Coba kita lihat. Negatif 4 terhadap titik 0. Kita hitung jaraknya ya. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata jaraknya positif. Berarti nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Berarti benar positif dan benar dong katanya Jayadi. Oke, nah kita lihat definisi dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak dari bilangan real, anggap saja bilangan realnya X ya, dapat ditulis sebagai nih, ini dibacanya nilai mutlak dari X ya, atau nilai mutlak X. Kalau ada kayak gini itu bacanya nilai mutlak X. Nah, nilai mutlak X itu hasilnya itu akan bernilai X kalau X-nya itu bilangan cacah. Ingat, bilangan cacah itu apa saja? Bilangan cacah itu adalah dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan cacah itu bukan bilangan yang bukan negatif artinya ya. Jadi bilangan selain bilangan negatif. Nah, maksudnya di sini kalau bilangannya ini nggak ada negatifnya, berarti kalau nilai mutlak dari X itu pasti X lagi. Artinya kalau udah positif atau 0, ya nilainya bilangan itu sendiri. Ini dibaca lebih dari atau sama dengan ya. Jadi nilai mutlak dari X sama dengan X kalau atau jika X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Berarti 0-nya ikut dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya nilai mutlak dari X itu akan menghasilkan negatif X kalau X-nya kurang dari 0. Nah, maksudnya kurang dari 0 itu bagaimana? Maksudnya adalah kalau bilangannya itu X-nya itu adalah seperti ini. X sama dengan 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Artinya semua bilangan negatif. Nah, kalau X-nya itu semuanya bilangan negatif, maka nilai mutlak dari bilangan negatif ini adalah negatif dari bilangan tersebut. Jadi, maksudnya seperti ini nih, biar gampang dimengerti ya. Kalau nilai mutlak dari, misal ya, Ustadz ambil bilangannya itu negatif 2. Nah, nilai mutlak dari negatif 2 itu sama dengan negatif dari X. Artinya X-nya kan negatif 2 ya. Negatif dari min 2. Nah, karena ini bilang katanya negatif dari min 2, berapa sih negatif dari negatif 2? Negatif kali negatif positif kan? Berarti negatif nilai mutlak dari min 2 adalah 2, karena di sini negatif dikali negatif. Begitu juga dengan negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 pasti 3, dan seterusnya ya.
Ustaz ambil contoh. Nah, negatif 5 berapa nilainya? Pasti nanti Sayyid bilang 5. Betul. Nilai mutlak dari 5 adalah 5 karena nanti jarak dari bilangan 5 ke 0 adalah 5. Coba kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nilai mutlak dari negatif 3, pasti nanti Jayadi atau Dwi misalnya, Dwi pasti bilang 3, benar nggak sih? Nah, min 3 terhadap 0, 1, 2, 3. Jadi nilai mutlak dari negatif 3 itu juga 3. Nah, ada nih sifat-sifat nilai mutlak. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, negatif A itu nilai mutlak dari negatif A. Ini bilangan ya. Nilai mutlak dari A pasti sama dengan nilai mutlak A. Artinya dia mau negatif atau positif, kalau bilangannya sama itu artinya sama. Ini 5, ini sama 5 dengan negatif, sama-sama ada 5-nya ya. Pasti nanti nilai mutlaknya sama. Nilai mutlak dari 5 berapa? 5. Kalau nilai mutlak dari negatif 5 sama dengan 5 juga kan? Sama. Berarti mau dia negatif atau positif, tandanya kalau di dalam mutlak ini pasti nilainya sama ya. Nanti misalnya nilai mutlak dari min 3 dan 3 sama nggak Ustaz? Sama ya. Kalau negatif 3 kan nilai mutlaknya 3. Apalagi nilai mutlak dari 3 pasti 3. Selanjutnya, nah, kalau nilai mutlak dari A dikali B, ini AB ini maksudnya nilai mutlak AB ini maksudnya A dikali B ya, nilai mutlak A dikali B. Ini sama dengan nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak B. Dipisah nih tanda mutlaknya. Contohnya, misal nilai mutlak 4 dikali, ini titik ini maksudnya dikali ya. Titik ini maksudnya dikali. Nilai mutlak 4 dikali dengan nilai mutlak 3. Artinya nilai mutlak 4 dikali negatif 3. Coba kita perhatikan. Di sini ini bisa sama dengan nilai mutlak 4 Ustadz pakai tanda titik aja ya untuk perkalian. Nah, dikali dengan nilai mutlak negatif 3. Nilai mutlak 4 dikali nilai mutlak 3. Berapa hasilnya? Nilai mutlak 4 sama dengan 4. Nah, sedangkan nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Jadi 4 kali 3 sama dengan berapa? Sama dengan 12. Jadi itu maksudnya. Kalaupun ini tanda dia di dalam satu mutlak, jadi bisa dipisah nih kalau perkalian. Nih mutlak 4, mutlak 3, mutlak 4 dan mutlak 3 sama-sama berakhir positif pada 3. 4 kali 3 sama dengan 12 gitu. Nah, selanjutnya untuk sifat ketiga adalah kalau nilai mutlak bilangan kuadrat, nah itu pasti hasilnya sama dengan kuadrat dari bilangan tersebut. Misal contoh ya, nilai mutlak dari 2 pangkat 2. Nah, pasti sama dengan 2 dipangkatin 2. Kenapa? Karena yang namanya bilangan kuadrat itu berapapun itu, dia mau negatif ataupun positif, pasti hasilnya positif. 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Nilai mutlak dari 2 pangkat 2 pun pasti sama dengan 4. Selanjutnya sifat keempat. Sifat keempat atau sifat ke D ini adalah, nah ini adalah nilai mutlak pecahan. Nilai mutlak dari A per B adalah sama dengan nilai mutlak A dibagi dengan nilai mutlak B. Kita ambil contohnya. Nah, nilai mutlak dari 2/3 ini sama dengan, kalau di atas nih kita taruh mutlak, nilai mutlak 2 dibagi dengan nilai mutlak 3. Nilai mutlak 2 berapa? Nilai mutlak 2 sama dengan 2. Nilai mutlak 3 berapa? Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Berarti itu 2/3. Tetap hasilnya ya, nggak sulit kalau ini. Nah, sama ini karena kita udah pelajari pekan sebelumnya ya. Nah, ada sifat terakhir. Sifat terakhir ini adalah seperti ini. Ntar Ustaz jelasin ya.
untuk sifat kelima, nah di sini dikatakan bahwa nilai mutlak A plus B itu ini simbolnya tidak sama, dibacanya tidak sama dengan ya, artinya nggak sama. Nah, nilai mutlak A ditambah B itu tidak sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B, atau nilai mutlak A dikurangi B itu tidak sama dengan nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Apa sih maksudnya ini Ustaz, kok susah sih? Nah, mari kita lihat ya, biar gampang dipahami ya. Coba kita lihat di sini contohnya. Ini Ustaz ambil contoh untuk penjumlahan dulu. Nilai mutlak 4 ditambah dengan nilai mutlak 3 ditutup kurung ya, maksudnya ditutup kurung mutlak. Ini tidak sama dengan nilai mutlak 4 negatif 4 ditambah dengan nilai mutlak negatif 3. Coba kita lihat, benar nggak sih nggak sama? Sekarang kita bagi dua ya, ada di atas, ini yang di atas, yang ini negatif 4 tambah negatif nilai mutlak negatif 3, yang di bawah kita pisah tanda mutlaknya. Coba kita lihat yang ini, nilai mutlak negatif 4 ditambah dengan nilai mutlak negatif 3 ditutup kurung pakai mutlak ya, sama dengan, caranya adalah yang pertama kerjain dulu yang nih tanda mutlak yang lebih dalam, artinya yang paling dalam nih, ini kan lebih dalam ya, selesaikan dulu tanda mutlak yang di dalam. Jadi caranya adalah nilai mutlak, tetap kita tulis dulu nilai mutlak negatif 4 nya ya, ditambah negatif 4 nya kita tulis. Nilai mutlak dari negatif 3 berapa? Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Nah, kita tutup nilai mutlaknya. Nah, tetap tanda mutlaknya sama dengan. Nah, sekarang udah tandanya seperti ini. Nilai mutlak dari negatif 4 tambah 3 adalah, tinggal kita operasikan dulu yang di dalam tanda mutlak ini ya. Negatif 4 ditambah 3 berapa? Sama dengan negatif 1. Nah, nilai mutlak dari negatif 1 berapa? Nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1. Nah, coba perhatikan contoh selanjutnya. Bagaimana kalau kita pisah nilai mutlaknya Ustadz? Nah, coba kita lihat ya. Nilai mutlak dari negatif 4 berapa? Sama dengan 4. Nah, sedangkan ditambah nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. 4 ditambah 3 berapa? Sama dengan 7. Wah, ternyata beda loh hasilnya ya. Nah, ternyata benar. Yang di sebelah kiri ini hasilnya itu 1. Yang di sebelah kanan ini hasilnya tuh 7. Jadi benar, dia tidak sama dengan. Ini kan penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan Ustaz? Coba kita lihat. Nah, ini contoh kedua ya. Contoh kedua. Nilai mutlak dari 2 min nilai mutlak 3 ditutup tanda kurung mutlak ya. Ini tidak sama dengan nilai mutlak 2 dikurangi dengan nilai mutlak 3. Mari kita lihat yang di kiri dulu ya. Selanjutnya, misalnya yang di kiri nih. Ingat tadi, yang mana yang kita kerjakan terlebih dahulu kalau ada tanda seperti ini? Kalau ada tanda seperti ini, yang kita kerjakan adalah yang nilai mutlak yang di dalam dulu. Berarti ini kan. Nah, yang negatif 3 dulu kita kerjakan. Sama dengan, tulis dulu 2-nya dikurangi dengan berapa nilai mutlak dari negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Nah, jadi berapa nilai mutlak dari negatif 2 min 3? Nilai mutlak dari 2 min 3 adalah negatif 1. Berapa nilai mutlak dari negatif 1? Sama dengan 1. Nah, ini untuk yang di sebelah kiri. Bagaimana untuk yang di sebelah kanan? Coba kita lihat. Nilai mutlak 2 dikurangi dengan nilai mutlak 3. Artinya dia tidak berada di sebuah tanda mutlak yang sama. Kayak gini, ini kan dia berada di tanda mutlak yang ini kan. Kalau ini beda. Nilai mutlak dari 2 sama dengan berapa? 2.
Kalau nilai mutlak dikurangi, berapa nilai mutlak dari negatif 3? Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. 2 dikurangi, karena ini udah tidak ada tanda mutlaknya sekarang kan ya. 2 kurangi 3 berapa? Sama dengan negatif 1. Beda hasilnya. Ya di atas ini hasilnya 1, ya di bawah hasilnya negatif 1. Sudah paham? Salah mudah ya. Sekian materi kita untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.